gak akan pernah, dan siapapun gak boleh melarang. Suka loh ya, suka itu gak akan pernah dilarang. Tapi kalau sama-sama suka, saya juga nggak mengizinkan. Gitu. Bingung sendiri. Intinya pacaran itu jangan sampai ada di asrama ini. Suka boleh, silakan suka, tapi jangan sampai pacaran. Misalkan ya Allah suka banget dia itu rajin jamaahnya, boleh dong? Boleh nggak? Ya Allah suka banget dia itu udah hafal 12 juz, besok itu madrasah festival. Ya Allah, dia iya, suaranya bagus banget, vokalis madro. Ya Allah, dia main apa namanya? Ya, dan bukannya unika. Akhirnya ide kamu apa? Cila. Pemain mama nyata. Ya, pokoknya yang pertama dilarang apa? Yang keras dilarang apa? Jelas ya. Pacaran tuh, pacaran nggak semestinya berduaan kok, enggak. Surat-suratan juga pacaran. Tadi kamu puasa enggak? Kok katanya puasa? Kok minum? Atau pakai buku pelajaran? Minjem bukunya dong. Oh iya, ini buku kamu saya balikin. Cilah, lagu lama Mas Bro. Oke, yang pertama. Yang kedua, dilarang membawa rokok. Nah ini. Ya, ini haram, ini hukumnya untuk di sini santri haram. 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 Oke, jelas. Rokok apapun, mau mil, mau apa. Dan kami berusaha para asatid dan asatid apa ya? Itu berusaha menghindari hal-hal yang demikian di depan kalian. Oke, yang ketiga dilarang berkelahi atau membuli dan lain sebagainya. Nggak boleh lah, nggak baik. Di sini kita saling menyayangi demi persahabatan yang abadi. Oke, sepakat dilarang berkelahi, setuju atau tidak? Kalau menyari musuh jangan di sini. Kalian tahu Smackdown atau yang olahraga yang suka berantem, tinju itu di luar ring mereka ngopi bareng. Berantem hanya di wilayah ring, gitu. Ring yang telah ditentukan. Jadi kalau mau berkelahi silahkan di ring. Ayo berapa futsal. Yang keempat, nah ini wajib kalian patuhi. Dilarang membawa alat komunikasi dan alat elektronik lainnya tanpa seizin murabi atau murabiyah. Nanti akan ada sanksinya apa dan lain sebagainya. Oke, bisa dipahami larangan ini. Nih, larangan cuma 4, tata tertibnya ada 6. Banyakan mana? Kewajibannya tadi 6, ya 6 ya, kewajibannya 8 tuh. Karena ada nomor 7 sama itu sama tuh nomor larangannya. Dia lagi sih Bapak deh. Tadi saya sebutkan 6 ya, kewajiban ya. Tata tertib 6 ya, larangannya tadi 4. Banyakan kewajibannya. Jadi tolong, berarti mudah banget kewajibannya saking banyaknya. Baik, berikutnya sanksi. Nah, yang pertama, santri yang sholat jamaah masbuk akan mendapatkan sanksi berupa berdiri di depan jamaah lainnya setelah selesai zikir dan tadarus Quran selama 30 menit. Jadi nanti yang masbuk akan berdiri setelah zikir, berdiri. Kalau udah berdiri tafadhol. Jadi yang nggak masbuk melihat siapa dia masbuk.
Batasan telat atau tidaknya, saya tadi udah izin ke Pak Direktur, Pak Kansai. Satu, batasan telat atau masbuk, ya, telat jamaah itu saat selesainya azan. Jadi nanti selesai azan akan saya absen memakai Google Drive yang ada di handphone. Paham? Absennya gimana? Apakah per kelas? Tidak. Pakai pertama, lagi satu jumlahnya sekian. Oh, oke, kelihatan tutup semua. B2 dan seterusnya. Lebih gampang hitungnya. Dan bahan gimana? Sama. Saya sedang ngobrol dengan Miss Gahro bahwasanya yang lagi hack maupun tidak wajib semua di masjid. Paham ya? Berat apa gampang? Berat apa susah? Susah. Tunggu tanggal mainnya. Yang kedua, santri tidak memakai alas kaki akan mendapatkan sanksi berupa membuang tong sampah dan atau membersihkan lapangan. Cari tong sampah. Tong sampah yang ada di mana? Buang. Sampah tong sampah isinya sampah, bukan tong sampahnya dibuang. Cari 4 tong sampah baru dibuang ke tempat pembuangan. Atau kalau tong sampahnya udah bersih semua, ya nyapu lapangan supaya bagaimana orang yang nggak pakai alas kaki nggak kotor. Sampai bersih. Tuh, berat. Gimana orang yang nggak pakai alas kaki, kakinya nggak kena debu? Bisa dipahami? Tuh, membersihkan lapangan itu futsal. Yang ketiga, santri yang tidak mengikuti taklim akan mendapatkan sanksi berupa menulis lafaz istighfar sebanyak 10 lembar bolak-balik. Istighfar. Gak boleh 1 lembar istighfar gede banget. Sebanyak-banyaknya istighfar. Tangan kalian keriting-keriting. Bukunya nggak usah khawatir, akan kami siapkan. Bukunya gimana? Kayak bos. Oh, ini namanya ini, namanya ini. Udah kami siapkan. Jadi pahami? Pakai pulpen apa? Udah kami siapkan. Kalian tinggal lakukan aja hukumannya bagi yang tidak taklim. Yang keempat, santri tidak menggunakan bahasa Arab dan atau bahasa Inggris akan mendapatkan sanksi berupa menghafal mufradat dan atau vokabularinya sebanyak 15 kosakata. Ini mah kecil 15 kosakata. Kosakatanya nggak perlu sama, jadi kalian catat, kalian hafalkan, dan itu nggak boleh mengulang kembali. Ya, paham ya? Gampang apa susah? Gampang. Berikutnya nomor 5, santri membawa alat komunikasi atau HP yang akan disita dan dikembalikan 5 bulan setelahnya. Ketahuan di kamar bawa HP, nggak tahu ujung-ujungnya pada main FF atau Mobile Legends atau nonton NCT atau BTS atau lain sebagainya, nonton Korea, disita 5 bulan ke depan, baru dibalikin. Orang tua nggak setuju, udah balikin aja sekali sama anaknya. Paham? Yang keenam, santri yang berkelahi akan mendapatkan sanksi berupa membangunkan santri pada waktu subuh dan sholat berada di barisan depan selama 1 minggu berturut-turut. Berkelahi, mau yang duluan mau yang ditantang itu sama aja, berkelahi. Kalau berkelahi itu 2 orang, kalau 1 orang namanya apa? Yang terakhir, santri yang merokok akan mendapatkan sanksi berupa membangunkan santri pada 5 waktu dan berada di barisan depan selama 2 minggu berturut-turut. Sanksi ini dilanggar lagi, ya udah, terus nanti akan dapatkan poin. Terakhir, poin-poin pelanggaran. Nah, selain sanksi yang telah kalian kerjakan, itu kalian akan mendapatkan poin juga tetap. Poinnya yang pertama, nah poin ini kalau dihitung secara kalkulasi paling banyak 75. Kalau udah lebih 75 atau lebih, ada panggilan orang tua yang pertama. Yang kedua, skorsing selama 3 minggu. Berapa minggu tadi? 2 minggu skorsingnya. Skorsing selama 1 minggu. Dan jika terulang lagi 75 lagi, 75 3 berkali berturut-turut, itu akan diserahkan oleh
pimpinan madrasah. Kami selaku ini ya selalu memohon pada Allah semoga tidak ada yang seperti ini. Yang pertama, tidak mengikuti sholat jamaah itu mendapatkan 3 poin. Tidak jamaah, tidak jamaah. Ada di kamar, gak tahu dia lagi tidur lagi apa, 3 poin. Kecil kan? 3 poin. Terus masbuk dalam sholat mendapatkan 1 poin. Udah berdiri, masbuk. Mendingan masbuk apa enggak jamaah? Masbuk 1 poin. Berarti 75 kali masbuk. Nah itu baru dipanggil orang tua. Yang ketiga, tidak pakai alas kaki, 1 poin. Udah bersihin 1 poin. Awet kan 1 poin. 1 hari gak masbuk, udah masbuk gak pakai alas kaki, 1 poin. Terus santri yang berkelahi akan mendapatkan 15 poin. Ini lumayan. Santri yang merokok akan mendapatkan 25 poin. Nah kalau merokoknya 3 kali, panggilan orang tua. Itu yang kalau bawa HP nggak kena poin, tapi HP-nya disita sampai 5 bulan. Paham ya? Itu udah berat juga menurut saya. Kalau takut masukin ke poin, khawatir ini. Nanti kalau buat liburan bulanan gimana? Ada tugas gimana? Ya pakai HP saja bisa. Gitu. Ya, dipahami ya. Nah, poin-poin ini akan hilang sendiri dalam jangka waktu 1 tahun, bukan 1 semester, 1 tahun. Ini bersama MrZ.com. Mari saya coba berusaha dan berupaya untuk menepikan apa yang masih menjadi kekurangan kita bersama. Saya yakin seluruh santri yang ada di sini semuanya ingin tertib. Sepakat atau tidak? Yang banin sepakat atau tidak? Semuanya pasti ingin tertib. Oh enak ya, dia banyak pelanggaran gak diapa-apain. Pantas gak kira-kira? Pantas gak? Kok dia banyak pelanggarnya cuma gitu doang ya hukumannya ya? Kok gitu doang ya? Ih gimana sih? Nah itu akan kami coba perbaiki dari tahun ini. Bisa dipahami ya? Suci kan kita pulang pergi gimana dong nanti? Insya Allah itu urusan saya. Dan semua pelanggaran-pelanggaran itu, semua asatid sudah memiliki aplikasi namanya aplikasi pelanggaran. Tadi sholat nggak ada yang sholat, ada yang nggak sholat duhur di sini tercatat. Tuh ada namanya aplikasi pelanggaran. Semua asatid sudah memiliki, ketika ada yang poin udah otomatis. Dan kesimpulannya di mana? Di Google Drive. Bisa dipahami? Jadi ada fotonya. Kita sanksi itu ada fotonya. Setiap sanksi ada fotonya. Setiap pelanggaran, mohon maaf, ada fotonya. Sebagai bahan dokumentasi kami selaku pesantren. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai tata tertib ini? Dan ini dimulainya kapan? Hari ini? Siap? Oke. Saya kasih waktu karena ini masih dalam penggodokan mengenai poin. Insya Allah mulai hari Senin akan mulai ditertibkan ini, karena kami akan mengikuti musker dulu dan lain sebagainya. Ya, besok akan ada musker, akan dirapatkan, dimatangkan dengan kesiswaan dengan Pak Haji Najib dan tim-timnya. Bisa dipahami? Mudah-mudahan saya berharap jangan ada statement adanya kewajiban makanya itu disitulah adanya pelanggaran. Itu udah nggak berlaku. Saya pengen tertib sesuai dengan harapan dari kita semua. Jujur di ketika jamaah, mohon maaf jamaah, tadi maghrib masih banyak yang kosong, asal berapa baris yang kosong itu kalau di absen udah kena poin banyak. Kita nggak pakai absen per kelas tapi per kamar. HG1 oke, 2 oke, dan sama RB1, KH1 dan sampai FT1 dan 2. Ya maksudnya Pak, nanti kalau yang banin saya, yang barat mungkin bisa atau bisnis dan lain sebagainya.
bisa dipahami. Jadi bukan Pausani. Nanti kalau Pausani, lu kan temen gua, masa gitu aja tahu. Karena langsung akan dicoba 1 bulan, berhasil, lanjut bulan kedua berhasil, terus menjadi sistem. Mudah-mudahan sistem ini berjalan dengan lancar dan kalian tetap sehat. Jangan sampai di kelas 7 nih, ya Allah berat banget, udah mulai gak betah dah, mulai gak betah ini mah. Jangan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi modal awal supaya kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin, amin, amin ya Rabbal. Oke, itu pengantar sebagai pembaca tata tertib. Berikutnya disampaikan mengenai tata krama, tentang budaya dan norma di lingkungan Islamic Boarding School yang akan disampaikan oleh Ustadzah Setianingsih SPD. Padanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukum sa'idah. Lailatukum sa'idah. Masih kurang semangat. Lailatukum sa'idah. Oke. Udah pada makan semuanya? Gimana hari ini? Happy? Happy ya? Bani happy gak? Kok ada suaranya happy gak? Happy ya? Oke, semoga semuanya selalu sehat. Semoga kita semua selalu dialirkan keberkahan. Amin ya Allah. Amin. Oke. Pertama, mengulang kembali. Satu, tata tertib yang tadi. Satu, santri wajib berakhlakul karimah. Apa sih yang dimaksud dengan berakhlakul karimah? Apa aja sih? Gimana sih caranya kita berakhlakul karimah di IBS? Bukan hanya untuk di IBS ya, ini berlaku ketika kalian juga ada di luar, ketika berada di masyarakat, sama orang tua kalian, sama saudara-saudara kalian, dan lain sebagainya. Kemarin sudah dibahas sedikit sama Mr. Puluk juga. Sekarang yang ada di depan mata Mr. dulu deh. Gimana caranya duduk di sebuah majelis? Bagus apa enggak kalau duduknya kayak di warteg? Kalau kakinya diangkat satunya sila, satunya diangkat, kayak di warteg enggak? Jangan diangkat kalau lagi duduk di majelis, duduknya yang rapi, apalagi ini di masjid. Merupakan satu peraturan di IBS. Ketika kalian ada perkumpulan seperti ini, usahakan duduknya yang lurus, yang rapi. Jangan nggak jelas, ada yang kesana, ada yang kemari, barisannya nggak lurus, nggak rapi, ya. Nanti tolong dirapikan kembali. Setelah Isya, duduknya harus rapi. Bisa dipahami semuanya? Bani mana? Suara mistis kedengeran nggak? Merdu nggak? Terima kasih. Lanjut. Oke. Gimana kemarin yang sudah disampaikan Mr. Buluk, gimana ketika kalian bertemu sama guru kalian? Nunduk tuh gimana? Coba Abang Faras yang paling ganteng sejak yang depan mata bisnis nih, Abang Faras. Coba belajar dari Abang Faras. Tepuk tangan dulu dong. Maju dulu sebentar.
menunduk. Terus kemarin Mr. Group juga bilang, jangankan ada orangnya, ngelihat benda matinya juga harus tetap takdim, harus tetap hormat. Contohnya apa? Oke, boleh duduk dulu Bang sebentar. Terima kasih, coba terima kasih dulu. Oke, contohnya satu sendal. Gimana? Sendal gurunya. Kalian itu jumlahnya banyak. Guru kalian itu cuma ada beberapa yang di IBS. Bahkan guru-guru yang lainnya cuma gak sebanding dengan jumlah kalian. Pastinya kalian tuh hafal mana sendal guru dan mana yang bukan sendal guru. Nah, caranya gimana? Misalnya lagi di masjid, Boya kalau melihat sendal gurunya, tolong dirapikan. Bisa ya? Sendal berat gak sih? Enggak kan? Buat ngangkat sendal gak berat kan? Oke, minta tolong gurunya, sendal gurunya dirapikan. Terus ketika misalnya ada Mr. Z lewat bawa barang, apa yang harus kita lakukan? Dibantu ya, tolong dibantu. Misalnya lagi ada Mr. Z lagi beres-beres di masjid, apa yang harus kalian lakukan? Dibantu. Terus Mr. Z lagi nyapu, tolong digantikan nyapunya. Belajar peka ya, yang peka, jangan diem aja. Mr. Z lagi nyapu, sini Mister biar saya bantu, biar saya gantiin. Mr. Z ini biar nanti sekalian saya nyampel. Mr. Z sini piringnya biar saya bawain. Kalau waktunya sore, waktunya makan, Mr. Z udah makan belum? Tawarin makan. Mr. Z mau diambilin makan, ditanya. Di kamar misalnya ada Miss Mary, ada Miss Zahro, ditanya, Miss Zahro mau diambilin makan, Miss Mary mau diambilin makan, Miss Nurul gitu, mau diambilin makan gitu. Yang belajar yang peka, oke? Bisa dipahami ya semuanya ya? Sama ustadz-ustadznya juga begitu. Terus balik lagi ke masjid. Ketika ada di masjid, ketika setelah sholat tuh kita ngapain sih? Zikir, berdoa. Terus kalau misalnya ada yang ngobrol gimana? Boleh nggak sih kalau habis sholat tuh berisik ngobrolin yang lain? Boleh nggak? Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Kalian sudah tahu itu tidak boleh. Jadi jangan dilakukan. Kalau tetap dilakukan artinya kalian berbuat dosa. Oke? Jadi setelah sholat itu berzikir bareng-bareng, suaranya dikeluarin, hidupkan suasana masjidnya. Ya, zikirnya bunyi, suaranya dikeluarin. Bisa dipahami ya? Banat, bani, bisa dipahami semuanya? Oke. Boleh nggak sih ketika lagi ada di forum kayak gini kalian berisik ngobrolin yang lainnya? Boleh nggak? Ketika ada yang sedang ngobrol, ada yang lagi ngomong di depan, tolong didengarkan. Jangan ngomong sendiri. Undur makola wala tandur makola. Lihat apa yang dibicarakan, tapi jangan lihat siapa yang berbicara. Karena siapapun yang berbicara, pasti dia itu akan bisa memberikan ilmu buat kita semuanya. Bang Faras, gimana sih caranya ketika kita lewat di depan teman-teman kita, di depan orang yang lebih tua dari kita? Kiaman contohnya. Contoh, misalnya Faras lewat depan sini, gimana caranya jalannya? Bisa ya? Bisa. Oke, silakan boleh duduk Bang Faras. Duduk di sini dulu, jangan
Ya, tadi tidak menggunakan bahasa, poinnya berapa guys? Berapa tadi poinnya? Oh, itu ya. Menulis, menghafalkan vocab atau mufrodat. Berarti nanti ketika kita dengar ada yang ngomong bahasa kasar, mungkin akan kita tambahkan mufrodatnya, vocabnya. Oke? Bisa dipahami semuanya? Bisa ya? Bisa nggak ngomong I? Coba I. Bahasa Inggrisnya kamu apa kamu? Bahasa Arabnya saya. Bahasa Arabnya kamu laki-laki? Kamu perempuan? Terus tadi ada berpakaian yang sopan. Berpakaian yang sopan tuh gimana? Yang ditutup di IBS yang barat pakai baju gamis, pakainya gamis ya, pakai kerudung yang menutup dada. Diusahakan ketika kalian ada di forum seperti ini, ketika kalian ada listing, ada perkumpulan di masjid, tolong pakai kerudungnya jangan kerudung yang bergo ya. Paham kerudung bergo? Paham ya? Kerudung yang langsungan. Usahakan ketika kalian ada perkumpulan di masjid atau perkumpulan di mana, itu pakai kerudungnya pakai kerudung yang segi 4. Jadi biar terlihat lebih resmi. Oke? Banyak bisa dipahami ya? Oke. Yang banin, ketika perkumpulan di masjid tolong dipakai pecinya. Coba pakai pecinya semuanya. Nah, coba itu. Lebih ganteng guys. Gantengnya tuh maksimal kalau pakai peci. Udah di level paling atas, udah top markoto. Mana yang nggak pakai peci? Udah nggak pakai peci, rambutnya panjang. Apakah yang nggak pakai peci rambutnya panjang perlu dibotak? Terus ini Misteri, kalau untuk bani nanti pakaian Mr. Z ya yang menjelaskan. Untuk banat pakaian tadi pakai kerudung segi 4. Kerudung segi 4 untuk melipatnya, ngelipet, mensimetriskan kerudung, jangan pojok ketemu pojok. Ya, jangan pojok ketemu pojok, paling enggak di jarak 1 telapak tangan. Ini kan 1 jengkal ya, hampir 1 jengkal, paling tidak setelapak tangan ya. Ya, biar di sini ketika kalian gerak itu di sini nggak kelihatan. Oke? Bisa dipahami ya Banat ya? Ya. Terus untuk yang banin jangan pakai celana pensil. Ketika di sebuah forum, ketika kalian sedang berkumpul kayak gini, bisa satu suara. Oke. Ketika kalian muhadoroh, sekolah dan lain sebagainya, acara-acara resmi formal, jangan sampai kalian pakai celana pensil, apalagi pakai celana jogger. Mungkin karena kelas 9 Banin sudah merasakan gimana caranya, gimana rasanya suruh gunting celananya sendiri sama Miss Riz. Ada yang pernah? Celananya ada yang Miss Riz masih Miss Riz simpan sampai sekarang, ada di kamar Ali. Yang merasa celananya disita, nanti ketika pulang bulanan tolong nanti ketemu Miss Riz ya ke kamar Ali. Terus nanti ketika malam muhadoroh biasanya Miss Riz keliling, nanti celananya Miss Riz suruh gunting sendiri. Bagi yang pakai celana pensil nanti Miss Riz suruh gunting sampai sini. Ya, Banin ya. Terus untuk pakaian ketika kalian pulang bulanan dan balik ke IBS, kalian harus pakai baju IBS, uniform IBS, pakai baju hijau. Pakai baju hijau ketika kalian pulang atau kembali ke IBS. Bisa dipahami semuanya? Bani, suaranya mana?
baju hijau. Kalau izin keluar pakai apa? Oke, paling nggak pakai almet ya. Jangan banding, kalau keluar jangan pakai celana jogger, celana berkantong-kantong dan lain sebagainya. Pakainya yang rapi. Biar orang tuh ketika ada di luar, oh kelihatan itu mana santri IBS, mana yang bukan. Karena kalau santri IBS tuh baru keluar aja orang-orang tuh udah kelihatan nang solehnya tuh kayak apa ya. Sudah aura solehnya tuh sudah terpancar. Terus tadi ada ya larangan, dilarang berpacaran, ya. Berpacaran itu tadi kata Mr. Z bukan hanya ketemuan aja. Kalau ketemuan itu udah tingkatnya udah paling gitu. Udah yang paling Nah, yang kalau misalnya kayak ada yang surat-suratan, itu gimana Miss kalau ada yang surat-suratan? Tadi poinnya pokoknya nanti sanksinya ada. Salah satu sanksinya adalah nanti suratnya mislis pajak di Madi. Pernah mislis pajak surat itu di Madi itu pernah? Ya, jangan sampai itu tuh terulang lagi ya. Mislis pajak itu ada ayang-ayangan, ayang. Ya, ada yang mau dipajang. Kalau perlu nanti mislis pajang mukanya sekalian. Mislis foto mukanya, mislis zoom, cetak, pajang. Oh ini biar orang-orang tahu ini suratnya siapa. Kemarin mislis masih baik lah. Mislis pajang tuh nggak ada namanya. Ya, kalau misalnya seneng tuh udah cukup diri sendiri aja yang tahu. Kalian suka boleh, wajar, memang sudah usianya. Bisnis juga pernah kok ada di usia kalian tuh, bisnis pernah merasakan itu tuh pernah. Tapi yang nggak usah sampai surat-suratan ya, oke? Apalagi kalau suratnya sampai berbuku-buku, sampai hatam satu buku. Bisnis masih nyimpan buku-bukunya buat kakak-kakak yang sudah melanggar. Jangan sampai ya, anak kelas 7 yang sekarang jangan sampai ngikutin jejak-jejaknya yang nggak baik. Buat kalian semuanya terus menjadi pribadi yang baik, terus melakukan kebaikan. Jangan sampai kalian ikutin hal-hal yang tidak baik. Yang kalian lihat yang baik silahkan dicontoh, yang kurang baik jangan dicontoh. Jangan mengganggu orang lain. Jangan mabok kalau nggak mau ditahu. Gimana kelas 9? Jangan lakukan apa yang orang lain tidak ingin lakukan terhadap kalian. Ulangi, jangan lakukan apa yang orang lain tidak ingin lakukan terhadap kalian. Kalau emang kalian nggak mau ditabok, jangan nabok. Apalagi kalau sampai kalian tadi ada yang berkelahi. Oke. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mr. Z kembali. Syukran ala ihtimamikum ma'an najah. Kelas 7 kalau dibilang ma'an najah jawab amin. Ma'an najah itu artinya apa Kak? Semoga sukses, semoga berhasil. Ma'an najah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada yang mau ditanyakan mengenai tata tertib? Sudah jelas ya. Saya berharap mohon kerjasamanya, hal ini tidak akan bisa dilaksanakan tanpa ada kerjasama yang baik.
ketika kalian merasa, dan saya yakin semua yang ada di masjid ini tidak ada satupun orang yang bodoh, semuanya orang yang pintar, orang yang cerdas, dan orang yang berpengetahuan tinggi. Jadi tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hanya orang tidak pintar yang berkata, oh sholat jamaah udahlah pasah, padahal baik, udahlah ada aja. Akhirnya jadi tidak pintar. Saya masih ingat ini, saya disampaikan dan guru-guru saya mengatakan, menjadi manusia, menjadi insan kamil itu cukup dua hal yang perlu dijaga. Yang pertama pintar, yang kedua benar. Orang pintar itu bisa didapat dengan belajar. Orang benar bisa didapat dengan sholat berjamaah. Itu dua hal yang perlu diingat dan sampai sekarang saya ingat. Orang pintar ini susah untuk diajak benar. Paling susah orang pintar diajak benar, yang ada debat. Orang benar gampang diajak pintar. Ini dua poin yang perlu kalian pahami. Kalau milih, ya pilih orang benar daripada orang pintar. Kalau orang pintar diajak benar itu susah. Misalkan kalian pintar, ayo jamaah, alah emang tahu ya ada Ustaz Ji, kagak ada, udah di sini aja. Padahal dia orang yang pintar, tahu kalau Allah Maha tahu, gitu ya. Oke, diingat pesan saya, jadi orang pintar dengan belajar, jadi orang benar dengan sholat berjamaah. Itu dua kotes yang sampai sekarang masih saya ingat dari guru saya. Oke, terima kasih, cukup. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan mulai tanda petik ini dimulai dilaksanakan insya Allah, dan saya pastikan hari Senin Minggu akan ada pembinaan mengenai hasil dari muskar, berapa poin-poinnya, dan nanti hari Senin mulai diterapkan. Kalau itu ditanya, Mr. Ji siap memang subuh di sini terus? Siap. Siap. Mau ngecek doang? Siap. Kamu dari Bekasi jam berapa? Jam 3. Siap. Jam 3 enak. Sampai sini jam 4. Siap. Pulang malam jam 11. Siap. Pulang tidur, bangun lagi jam 3, mandi, kesini lagi, siap. Doakan semoga semuanya pada sehat walafiat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.